Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di video saya. Nah, ini saya lagi di kebun belakang rumah ya teman-teman. Dan ini adalah tempat yang cukup favorit bagi saya karena seringkali saya mengunjungi belakang rumah ini untuk sekedar santai dan nyore gitu ya. Nah, sambil baca-baca komentar ternyata saya menemui pertanyaan tentang bagaimana cara merawat burung murai batu anakan ya, kira-kira usia 4 bulan. Itu apakah sebaiknya di full kerodong, di ablak, atau harusnya bagaimana? Nah teman-teman, di sore hari ini ya, ini saya sedang santai di belakang rumah sambil lihat pemandangan yang cukup menyenangkan karena di tempat saya ini lagi musim panen teman-teman ya. Jadi ini beberapa petak lahan sawah ini sedang ada bekas nih habis dibajak, dan juga ini ada beberapa tanaman dan kebun ya, ada pepaya, ada kelapa. Ini juga ada jambu monyet dan banyak sekali. Nah, saya akan menjawab dan membagikan pengalaman saya tentang pertanyaan teman-teman yang diajukan melalui kolom komentar, yang mana teman-teman kita menanyakan tentang bagaimana sebaiknya kita rawat burung murai batu di usia sekitar 4 bulan. Itu apakah harus dikerodong full atau bagaimana sebaiknya. Nah, menurut saya teman-teman ya, ini adalah contoh ya, contoh burung yang memang rawatan saya sendiri sejak usia 1,5 bulan, dan ini masih usia sekitar 10 bulan ya. Ini burung pastol teman-teman. Nah, untuk perawatan harian ketika saya merawat ini sejak trotol, yang paling utama yang saya dahulukan pada burung ini adalah tentang EF dan pemasteran. Jadi 2 poin itu saja ya. Yang pertama tentang EF, yang kedua tentang pemasteran. Adapun yang lain itu saya anggap sebagai tambahan perawatan ya. Jadi yang pertama saya jelaskan tentang EF. Jadi kita ketahui teman-teman bahwa burung murai batu yang masih muda, yang masih trotolan, itu sangat butuh banyak sekali istilahnya itu nutrisi yang digunakan untuk pertumbuhan dia. Jadi nutrisi itu bisa didapat dari extra fooding, kemudian makanan pokok dia seperti ini, seperti fur ini juga mengandung nutrisi dan vitamin. Dan EF ini adalah tumpuan utama pemberian nutrisi yang paling tepat dan maksimal ya. Nah, jadi untuk pemberian EF kepada burung murai batu anakan usia 4 bulan sampai 5 bulan, sampai sebelum dia ngurak pertama, itu menurut saya tidak perlu dibatasi teman-teman ya. Jadi cukup berikan saja sampai burung murai batu itu merasa kenyang. Kalau burung murai batu kita sudah rutin makan extra fooding berupa fur, maka kita berikan pagi, semisal kita berikan dia batas lah 10. Kira-kira nanti yang dimakan berapa, misalnya yang dimakan 8, kita coba lagi di hari kedua yang dimakan 8 atau 10 semua. Nah, kita pakai batas istilahnya itu ya batas wajar aja ya, kira-kira 10 ekor. Kalau lebih bagaimana? Menurut saya kalaupun lebih itu tidak akan berpengaruh banyak pada burung murai batu kita. Kenapa? Karena burung murai batu masih muda dan masih butuh banyak asupan nutrisi dan mineral yang dikandung dalam EF. Nah, adapun EF yang kita berikan, kita bisa variasikan teman-teman ya. Kita bisa berikan burung murai batu kita EF berupa jangkrik, ulat Hongkong juga bisa, atau bahkan yang terbaik yaitu kroto maupun cacing.
Itu saja kita variasikan. Misal nih, saya kasih contoh, kalau misalnya pagi hari kita kasih jangkrik 10, taruhlah 10, kemudian sore kita berikan 10, nanti di hari ketiga kita berikan variasi jangkrik dan cacing, semisal seperti itu. Jadi 3 hari berikutnya kita kasih jangkrik dan kroto, seperti itu. Itu saja, tidak masalah teman-teman ya. Dan hasilnya burung murai batu tentunya pasti akan sangat sehat. Tandanya sehat itu dilihat dari cetrekannya. Kalau burung punya cetrekan yang keras, kemudian daya faktornya tinggi, itu berarti burung dalam kondisi yang baik dan sehat. Yang pertama seperti itu. Untuk poin yang kedua teman-teman, tentang pemasteran. Nah, untuk pemasteran ini saya sarankan memang menggunakan burung asli ya teman-teman. Hasilnya pasti berbeda, pasti lebih maksimal ketika burung murai batu kita diberikan masteran berupa burung asli. Kalaupun tidak ada, bisa menggunakan MP3. Kita download dari YouTube, kita putarkan MP3-nya rutin kepada burung murai batu trotol kita. Untuk pemberian suara MP3 ya, kalau burung asli kan kita tempel aja sampai burung itu pastol, sudah bisa dipastikan nanti kira-kira 80% dia bisa nirukan suaranya. Tapi kalau MP3 saya sarankan diputar dengan volume yang pelan saja, jadi tidak perlu keras, tidak perlu kencang, cukup pelan saja. Yang penting burung bisa mendengar, seperti itu. Untuk lagu, penyusunan lagunya teman-teman bisa mulai dari suara burung kecil, suara burung kinoi, suara burung serindit, suara burung sogon, atau bahkan konin. Yang penting suara burung kecil, karena itu sebagai bekal ya untuk membuat burung murai batu punya variasi suara yang banyak dengan lagu kecil yang disuarakan oleh burung-burung kecil juga teman-teman ya. Untuk lagu beset, lagu kasar, saya kira bisa dilanjutkan nanti pemasteran di tahap berikutnya setelah dia sudah lepas bulu. Karena kalau langsung kita berikan suara kasar, tentunya nanti murai batu kita pasti akan merasa tertekan ya, sehingga kurang bisa memaksimalkan menirukan suara burung yang kita masteri. Begitu teman-teman. Adalah beberapa poin penting tentang merawat burung murai batu trotol ya. Dan saya sudah beberapa kali membuktikan, teman-teman juga bisa cek beberapa video saya di channel ini sebelumnya. Ada beberapa murai saya yang masih usia 8 bulan itu sudah bagus menirukan suara isian, dan burungnya juga sehat. Nah seperti itu ya, mudah-mudahan kita semua bisa lancar dalam merawat burung murai batu. Dan silahkan bagi teman-teman, jika ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar, kita bisa sharing, kita bisa bertukar pendapat, bertukar pengalaman di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya ucapkan salam kicau mania.